Assalamualaikum, hai. Welcome back, kembali lagi dengan Miss Vina. Before study, say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini tematik tema 7, kebersamaan. Subtema 1, kebersamaan di rumah. Pembelajaran 3 dan 4. Ayo membaca cerita tentang kerukunan hewan yang berjudul Kisah Si Semut dan Sang Raja Lalat. Akibat sifat jorok si lalat membuat semut-semut merasa terganggu. Sejak si lalat dinobatkan menjadi raja, banyak semut yang sering sakit perut. Hampir setiap hari ada saja kelompok semut yang sakit perut. Semua ini akibat ulah para lalat yang jorok. Setiap kali para lalat berpesta pora, mereka terbang ke sana kemari. Mereka hinggap di tempat-tempat jorok. Setelah itu, mereka menghinggapi makanan yang dikumpulkan oleh si semut. Para semut membawa makanan tersebut ke rumah untuk dimakan bersama keluarga. Sehabis makan, mereka merasakan perutnya sakit. Sekelompok semut pernah protes kepada sang raja lalat, namun tidak ada tanggapan. Bahkan ulah para lalat makin keterlaluan. Sang raja lalat tidak bisa berbuat banyak. Wah, gara-gara si lalat jorok yang menghinggapi makanan kita, akhirnya kita jadi sakit perut nih, kata para semut. Para semut berkumpul untuk menyusun strategi melawan sang raja lalat. Begini kawan, untuk menghadapi raja lalat kita harus bersatu dan saling bekerja sama. Tidak boleh ada semut yang tidak berperan serta. Untuk berkelahi dengan dia, jelas kita tidak punya kekuatan. Nah, saatnya kita gunakan taktik jebakan saja. Begini, kita akan melawan sang raja lalat dengan jebakan. Kita akan menjebak dengan cara memanfaatkan kebiasaan jeleknya. Caranya, pertama-tama kita harus dibagi dalam beberapa kelompok. Ada kelompok yang membuat lem, ada kelompok yang membuat makanan, ada kelompok yang memancing sang raja lalat masuk ke dalam jebakan. Ada juga kelompok yang membekuk raja lalat saat terjebak. Bagaimana? Kalian siap bersatu melawan raja lalat? Siap, kita bersatu melawan raja lalat. Pagi hari sebelum matahari terbit, mereka telah selesai mempersiapkan jebakannya. Makanan berbau harum, namun seluruh permukaannya telah dilumuri lem perekat. Telah mereka letakkan di tengah halaman. Tidak beberapa lama, tampak sang raja lalat keluar rumah. Ia merasa tertarik pada bau makanan yang sampai ke rumahnya. Spontan, ia terbang mencari asal makanan tersebut. Ia segera mempercepat terbang menuju makanan tersebut dan secepatnya menghinggapi. Namun, kakinya tidak dapat dilepaskan. Seketika itu juga seluruh semut keluar dari persembunyian. Mereka menangkap raja lalat beramai-ramai. Hei, coba jelaskan kesalahanku sehingga kau perlakukan seperti ini kawan, teriak raja lalat. Akhirnya pimpinan semut secepatnya menerangkan kesalahan sang raja lalat. Dia meminta para lalat agar tidak mengganggu para semut.
Pimpinan semut memohon sang Raja Lalat agar memerintahkan para lalat untuk tidak melumuri dengan kotoran setiap makanan yang telah semut-semut temukan dimanapun berada. Oh, jadi hanya itu saja toh permintaan kalian. Jangan khawatir, aku akan segera melaksanakan perjanjian ini, kata sang Raja Lalat. Kemudian semut-semut segera membersihkan perekat yang ada di tubuh Raja Lalat. Sejak saat itu, para lalat tidak berani mengganggu setiap makanan yang ditemukan dan dibawa para semut. Lalat-lalat lebih memilih hinggap di makanan yang masih bersih milik manusia. Mari kita menjawab pertanyaan yang ada di teks cerita. Nomor 1. Mengapa sejak lalat menjadi raja, banyak semut menderita sakit perut? Jawabannya karena lalat sangat jorok. Nomor 2. Sebutkan kebiasaan jorok para lalat. Sebelum menghinggapi makanan semut, para lalat menghinggapi tempat yang jorok. Nomor 3. Apa yang dilakukan semut untuk mengakhiri tingkah para lalat? Jawabannya membuat jebakan. Nomor 4. Bagaimana para semut menangkap sang Raja Lalat? Jawabannya meletakkan makanan berbau harum yang telah dilumuri lem. Terakhir, soal nomor 5. Apa isi perjanjian para semut dengan sang Raja Lalat? Jawabannya memerintahkan para lalat agar tidak mengotori makanan semut. Menyanyikan lagu burung hantu dengan irama panjang pendek. Mengidentifikasikan suara berdasarkan iramanya. Ayo berdiskusi. Masing-masing bagian menyatakan pecahan 1/6. Setengah dari kumpulan roti tersebut adalah 6 buah. Kemudian masing-masing bagian menyatakan pecahan 1/6. Setengah dari kumpulan tersebut adalah 6 buah. Lanjut, masing-masing bagian menyatakan pecahan 1/4. Setengah dari kumpulan roti tersebut adalah 4 buah. Mencentang perilaku menggambarkan kerukunan. Tugas menentukan jenis irama suara berikut ini. 1. Jambeker. 2. Gajah. 3. Derap langkah tentara berbaris. 4. Harimau. 5. Serigala. After study, say hamdallah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Musfina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.